Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desy Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah.
Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun,
Atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai ribuan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lusius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lusius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lusius menyebut keterangan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah.
Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen.
Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei.
Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus,
menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lusius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lusius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lusius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014.
Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani,
kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan.
Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029.
Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik
juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya,
Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya,
fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka,
sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural,
Para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lusius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lusius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat.
Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah.
Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024.
Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan.
Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah
sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur,
mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lusius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lusius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lusius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai.
Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani.
Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani,
Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar,
mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh.
bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode.
Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029.
Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar,
mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan.
Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik.
Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya.
Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.
Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I.
Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing.
Puan Maharani dan Dyah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Dyah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Dyah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan.
Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI
untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik
juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Carus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya,
Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya,
fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka,
sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural,
Para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lusius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lusius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lusius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat.
Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah.
Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024.
Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Cemarlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah? Bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desi Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan sebelumnya. Sehingga, ia menilai dinasti politik mengakar di parlemen. Berikut ini daftar anggota legislatif yang memiliki hubungan keluarga dan berhasil duduk di Senayan.
Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, berhasil melenggang ke DPR RI setelah memenangkan suara di daerah pemilihan, dapil, masing-masing. Puan Maharani dan Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Ketua DPR RI, Puan Maharani, kini duduk di kursi Senayan bersama sang anak, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Puan Maharani kini telah mencetak sejarah dengan berhasil menempati posisi Ketua DPR RI untuk 2 periode. Keberhasilan sang anak memperoleh 101.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 pun menambah daftar keluarga Puan yang melenggang di kancah perpolitikan nasional. Diah yang kerap disapa Pinka, sempat diperkenalkan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai cucunya pada perayaan HUT ke-50 PDIP pada Januari 2023 lalu. Sejak itu, namanya menjadi sorotan publik sebab Megawati juga mengungkapkan minat cucunya tersebut untuk terjun di dunia politik. Sugiono dan Marlin Maisarah. Sugiono yang merupakan kader Gerindra bersama istrinya berhasil melenggang ke Senayan di Pileg 2024. Sugiono sudah aktif menjadi kader Gerindra sejak 2008. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya dan menempati posisi Wakil Ketua Komisi I. Di sisi lain, Marlin sudah menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2014. Wanita yang kerap disapa Marlin ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan konsolidasi partai. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono adalah sepupu yang merupakan keponakan dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Deretan rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, masih tampak berdiri kokoh. Bangunan jelas masih layak huni saat Kompas menilik ke dalam salah satu rumah. Namun, atas usulan dari anggota DPR 2019 hingga 2024 di penghujung masa jabatannya, fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR itu diputuskan tak lagi akan diberikan kepada anggota DPR 2024 hingga 2029. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan. Ratusan rumah dinas pun terancam terbengkalai, sementara penghasilan anggota DPR semakin membengkak. Ironis, saat rakyat yang mereka wakili banyak yang kesulitan memperoleh rumah. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara. Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta? Ujar Lucius, Jumat 4 Oktober. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi rumah dinas yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah. Kendati mengakui belum melakukan audit menyeluruh tentang kerusakannya, Indra mengeklaim lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan. Tapi Sekretariat Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak akan lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pengumben, Ulu Jami, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan tunjangan perumahan. Kini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan besaran tunjangan perumahan bakal disesuaikan dengan biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru. Soal berapa nominalnya, dia mengeklaim masih dalam proses survei. Tapi sebelumnya Indra sempat menyebut kisaran tunjangannya antara 30 juta rupiah
sampai 50 juta rupiah per bulan. Apakah uang tunjangan itu akan dipakai untuk menyewa rumah atau mencicil rumah, bakal diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPR yang bersangkutan. Sejumlah nama publik figur dari kalangan selebriti tanah air mengisi daftar anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024-2029. Setidaknya terdapat 25 orang artis seperti Ahmad Dhani, Desy Ratnasari hingga Komeng dan Primus Yustisio berhasil terpilih menjadi anggota dewan. Di sisi lain, isu dinasti politik juga mewarnai pelantikan 580 anggota DPR RI dan 152 DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dari ratusan anggota dewan yang dilantik itu, ternyata tidak sedikit dari mereka memiliki hubungan keluarga. Peneliti Formapi, Lucius Carus, menilai bahwa secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme pemilu. Hanya saja, Lucius menyebut keterpilihan anggota DPR tersebut tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi